Halo semuanya, perkenalkan saya Glady. Dan saya Datu. Inilah Shh, It's All Around Us. Selamat datang kembali di Around Us, podcast yang membahas kisah-kisah mistis, penuh misteri, dan cerita-cerita menyeramkan yang ada di sekitar kita. Entah itu dari urban legend, budaya, atau bahkan hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Di episode sebelumnya, kita membahas 5 kartun yang menemani masa kecil kita. Tapi ternyata menyimpan cerita gelap di baliknya. Ada kisah tragis Masha, mitos Hello Kitty yang disebut-sebut hasil perjanjian dengan iblis, sampai teori konspirasi Krayon Shinchan yang cukup bikin merinding walau terlihat lucu. Dari episode tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata banyak hal di sekitar kita yang menyimpan makna lebih dalam. Bahkan bisa jadi berkaitan sama sesuatu yang supranatural, termasuk satu tradisi budaya dari Jawa yang bakal jadi bahasan kita hari ini. Mungkin kalian udah pernah dengar tentang ritual manten tebu, atau baru pertama kali dengar hari ini. Secara kasat mata, ritual ini adalah tradisi adat meriah, sering banget diadakan menjelang panen tebu. Tapi ternyata di balik janur kuning, iring-iringan, dan tebu yang didandani seperti pengantin, ada cerita-cerita yang gelap, menyeramkan, bahkan berbau tumbal dan perjanjian gaib. Kita akan kulik mulai dari asal-usul ritual ini, kejadian-kejadian misterius yang pernah dikaitkan dengannya, sampai kisah-kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa kejadian ini masih terjadi bahkan di zaman modern. Jadi, siapkan diri kalian, inilah ritual manten tebu. Manten tebu secara harafiah berarti pernikahan tebu. Di beberapa daerah, tradisi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen tebu yang berlimpah, dan juga sebagai permohonan agar musim giling tebu berikutnya berjalan lancar. Dengan hasil panen yang senantiasa berlimpah dan keselamatan bagi semua yang terlibat, konon tradisi ini juga sudah ada sejak era kolonial Belanda, seiring dengan berdirinya pabrik-pabrik gula di tanah Jawa. Di awal-awal berdirinya pabrik gula, cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Konon sering terjadi kecelakaan aneh, mesin yang tiba-tiba meledak, hasil panen yang gagal, bahkan pekerja yang hilang tanpa jejak. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, muncul saran dari seorang dukun desa yang menyarankan untuk menikahkan tebu sebagai cara untuk menenangkan penunggu ladang. Anehnya, setelah ritual itu dilakukan, banyak yang merasa bahwa keadaan kembali berjalan lancar. Bahkan ada sebuah cerita dari Pak Lurah Ngemplak yang menjadi saksi hidup. Beliau pernah bercerita bahwa ketika ritual manten tebu dicoba untuk dihentikan karena adanya masalah dana, selang 3 hari kemudian seluruh ladang tebu diserang oleh hama, dan malam harinya terdengar suara tangisan lirih dari tengah hutan. Ketika warga mendekat, mereka melihat 2 batang tebu yang dipilih pada ritual tahun sebelumnya bergetar sendiri dan daunnya basah seolah sedang menangis. Beberapa sesepuh desa percaya bahwa ritual manten tebu ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan bagian dari perjanjian halus dengan kekuatan gaib di sekitar ladang tebu. Cerita lain yang tak kalah mencekam datang dari tahun 1900-an. Seorang pekerja bernama Pak Hendy bergabung dengan sebuah pabrik gula yang baru dibangun. Namun, pabrik tersebut terus-menerus mengalami kerusakan mesin yang misterius, memicu desas-desus tentang adanya penunggu gaib. Atas saran seorang yang dianggap pintar, diadakanlah ritual manten tebu selama 7 hari. Awalnya, ritual ini tampak seperti pesta biasa. Namun, di malam ke-6, sebuah kejadian mengerikan disaksikan oleh Pak Hendy. Di tengah malam yang sunyi, muncul seorang lelaki tua berpakaian hitam yang menggendong 2 anak kecil, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang didandani layaknya pengantin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua itu melempar kedua anak kecil itu ke dalam mesin giling yang besar. Suara logam beradu dengan kayu yang hancur terdengar menggelegar. Namun, anehnya tidak ada teriakan ataupun tangisan dari kedua anak itu. Pak Hendy menyaksikan kejadian itu dengan ngeri, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ketika Pak Hendy bertanya siapa anak-anak itu, lelaki tua itu menjawab dengan suara serak bahwa mereka bukan berasal dari desa tersebut dan sudah menjadi bagian dari perjanjian lama. Konon, tanpa mereka, tebu tidak akan bisa menjadi gula.
Belakangan, Pak Hendi mengetahui bahwa anak-anak itu adalah yatim piatu yang dibawa dari luar kota. Kabarnya setiap panen besar, pabrik harus memberikan tumbal. Meskipun tidak semua orang tahu, mereka yang berada di dalam sistem memilih untuk diam demi kelangsungan pabrik. Syukurlah, cerita-cerita mengerikan ini kabarnya sudah tidak terjadi lagi. Seiring berjalannya waktu, ritual mantan tebu mengalami perubahan, seperti yang dialami oleh Nisa pada tahun 2017, di mana ritual mantan tebu sudah menggunakan orang subuhan yang didandani seperti pengantin. Sambil membawa 2 batang tebu pilihan, tradisi ini menjadi simbol berharapan agar hasil panen tebu melimpah dan berkualitas baik. Pengantin yang dipilih biasanya adalah pasangan muda yang belum menikah, bahkan akan lebih baik jika memang berencana untuk menikah. Tebu yang dipilih pun memiliki makna tersendiri. Tebu laki-laki ditandai dengan keris kecil dan hiasan janur kuning berbentuk burung-burungan, sedangkan tebu perempuan berwarna putih. Nama yang diberikan pada tebu pengantin pun memiliki arti yang baik, seperti Raden Bagus Rosan dan Dia Ayu Roro Manis, yang bermakna tebu yang dipanen itu baik, unggul, bersih, dan manis, sehingga hasil bulannya melimpah. Namun, di balik perubahan yang tampak lebih positif ini, cerita-cerita aneh dan pengalaman mistis masih sering dikaitkan dengan ritual manten tebu dan pabrik gula tua. Pada tahun 2020, sekelompok kreator horor datang ke sebuah pabrik gula tua di Lumajang untuk membuat konten tanpa seizin warga. Mereka tertawa dan mempermainkan batang tebu manten. Saat proses penyutingan video, salah satu kamera merekam suara nyanyian sinden padahal lokasi pada saat itu sedang sepi. Bahkan, salah satu anggota tim mereka kerasukan dan menari seperti sinden dengan mata kosong. Hingga kini, channel mereka tidak pernah lagi mengunggah video baru. Warga setempat juga sering melihat sosok perempuan berkebaya hijau membawa seikat tebu di punggungnya di tengah ladang tebu. Konon, sosok itu adalah roh dari pengantin tebu yang telah dipilih dan tidak bisa kembali menjadi manusia biasa. Kisah lain yang dialami Nisa juga cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ketika ia kembali ke kampung halamannya pada malam sebelum ritual manten tebu, ia melihat sesosok wanita dengan pakaian pengantin tebu duduk di atas pohon. Anehnya, sosok itu kemudian berdiri dan menari-nari di dahan pohon. Setelah menutup jendela kamarnya, Nisa mendengar ketukan jendela dan suara ayam berkokok di tengah malam, diikuti dengan penampakan bercak aneh di kaca jendelanya. Keesokan paginya, para pekerja mengalami kesurupan massal. Mesin giling rusak dan hama menyerang ladang tebu, membuat warga mengaitkannya dengan kehadiran Nisa sebagai pembawa sial, karena ia menggantikan pengantin tebu yang biasanya. Ritual manten tebu memang syarat akan makna simbolis. Tebu itu sendiri melambangkan sumber rasa manis, harapan agar panen kali ini manis dan tebunya berkualitas. Janur kuning yang digunakan sebagai hiasan memiliki makna sejatining nur atau cahaya sejati, serta simbol kebahagiaan. Berbagai sesaji juga disiapkan seperti sekar setaman atau berbagai macam bunga yang melambangkan harapan yang diberkahi leluhur, serta kinangan yang berisi siri dan bumbunya, yang memiliki berbagai makna termasuk penghormatan kepada leluhur perempuan. Dupa atau kemenyan dibakar sebagai sarana untuk memanggil leluhur dan memohon keberkahan. Bahkan, pohon pisang yang dibawa dalam ritual memiliki arti sebagai pengingat agar hidup lurus dan bermanfaat bagi orang lain. Namun, di balik semua simbol dan harapan baik itu, kita tidak bisa mengabaikan kisah-kisah gelap dan mistis yang melekat pada tradisi manten tebu. Cerita tentang perjanjian gaib, arwah penasaran, dan bahkan tumbal manusia menjadi pengingat bahwa di tanah yang kaya akan cerita, terkadang ada kekuatan yang tidak terlihat yang turut berperan dalam setiap tradisi. Nah, setelah kita udah mendengar tentang kisah manten tebu ini, rasanya sih masih susah ya untuk mengenal fakta-fakta yang tadi kita dengar. Tradisinya sih kelihatan meriah dan penuh doa-doa baik. Tapi ternyata di balik semua itu ada sisi gelap yang masih tertanam sejak zaman dahulu. Iya, dan jujur ya, dari tadi saya sambil merinding, terutama di bagian Pak Hendi, yang dia lihat langsung anak-anak itu dilempar ke mesin giling. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah semua orang di sana seakan tahu, tapi memilih diam demi kelangsungan pabrik. Serem banget sih. Tapi yang bikin sedih juga, ada anak-anak yatim piatu yang dijadikan tumbal.
Itu bukan cuma cerita horor, tapi udah masuk ke ranah kemanusiaan. Saya jadi mikir, ini sebenarnya bentuk keputusasaan atau kepercayaan. Maksudku, apakah orang-orang zaman dulu benar-benar percaya kalau panen itu tergantung pada tumbal, atau karena nggak ada jalan lain, akhirnya ya itu yang mereka lakukan. Bisa jadi gabungan sih, apalagi di zaman dahulu akses informasinya itu terbatas. Kalau ada satu kejadian buruk setelah ritual dihentikan, orang langsung mengaitkannya dengan hal mistis. Kayak waktu kasus manten tebu dihentikan karena dana. Terus ladang diserang hama, suara tangisan di tengah kebun, batang tebu bergetar sendiri. Siapa sih yang nggak langsung percaya? Betul, dan lucunya kita hidup di era modern yang serba digital. Tapi cerita-cerita seperti itu masih sering kita dengar. Bahkan tadi diceritain juga, ada tim kreator horor yang bikin konten di pabrik tua tanpa izin warga. Akhirnya kerasukan dan channelnya nggak pernah upload lagi sampai sekarang. Nah, ini menarik nih. Di satu sisi, tradisi ini sudah mulai diubah, jadi lebih simbolik dan lebih estetis. Tapi apakah esensinya beneran berubah? Atau tetap ada energi di masa lalu yang masih nempel, dan cuma nunggu waktu untuk menunjukkan dirinya? Menurutku, energi itu masih ada. Buktinya, masih banyak warga yang ngalamin kejadian aneh menjelang ritual, atau setelah ritual diganggu. Termasuk kisah Nisa tadi. Penggantian pengantin manten yang tampaknya sederhana, ternyata malah jadi pemicu rangkaian kejadian mistis. Dari kesurupan, mesin rusak, sampai hama panen. Nah, saya setuju sih, tradisi kayak manten tebu ini kayak lapisan budaya. Luarnya adat, tapi di dalamnya spiritual. Dan spiritualnya ini bukan cuma soal doa, tapi juga kayak keyakinan kolektif masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan yang nggak kasat mata. Semacam kontak tidak tertulis antar manusia dan alam. Dan buatku pribadi, tradisi kayak gini tuh unik. Di satu sisi kita bisa bilang, oh ini budaya. Tapi kalau kita berada langsung di sana, ngerasain atmosfernya, lihat ritualnya, bisa jadi perasaan kita beda. Mungkin lebih ke hormat dan takut dalam satu waktu. Saya juga sih, apalagi waktu dengar simbol-simbol yang digunakan. Kayak janur kuning yang artinya sejatining nur, bunga seperti lambang doa leluhur, sampai tebu laki-laki dan tebu yang perempuan yang disatukan. Itu bukan cuma pertunjukan, itu cerita yang dikemas rapi dalam bentuk adat. Tapi tetap saja asal-usulnya bikin bulu kuduk itu merinding. Sekarang, kita memasuki sesi pembacaan cerita horor. Pada suatu malam Jumat, sekitar pukul 8, seorang mahasiswa menyadari bahwa alat pengisi dayanya tertinggal di lantai 5 kampus. Gedung telah sepi, hanya lampu-lampu di lorong lantai 5 yang masih menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Setelah mengambil charger, tanpa disangka, rasa penasaran mendorongnya naik ke lantai 8, lantai paling atas gedung. Begitu mencapai lantai 8, suasana berubah total, gelap gulita, tak satupun lampu menyala. Keheningan memeluk setiap sudut, hanya terganggu oleh dengung samar yang perlahan menyerupai deru mesin pabrik tua. Udara di sana terasa pekat dan menusuk, dingin yang bukan sekedar udara malam biasa. Tubuh mulai merasakan tekanan aneh, seakan ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasi. Tanpa menunggu lama, ia berbalik dan menuruni tangga menuju lantai 3. Namun lantai itu pun sudah tenggelam dalam kegelapan sama pekatnya. Di lorong lantai 3, langkah kaki bergema di antara dinding beton yang dingin. Berharap lift segera datang, tombol ditekan berulang kali. Namun layar digital di atas pintu lift masih menunjukkan B, menandakan lift masih terjebak di basement. Kesabarannya sudah mulai memudar. Sambil menunggu, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi di ujung lorong yang dibanting keras. Brak! Suara itu memecah keheningan malam dan membuat jantung seakan terhentak. Seketika, pikiran memerintahkan, jangan mendekat. Tanpa ragu, ia berlari ke tangga darurat. Setiap langkah diiringi gema panjang di ruangan sempit. Dan di balik kesunyian tangga itulah, samar terdengar langkah lain. Langkah yang bukan miliknya. Anak tangga terus dituruni, hingga akhirnya pintu darurat terbuka, menjemput hembusan udara luar malam. Begitu keluar, semua kecemasan seakan tertinggal di balik gedung tua itu. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berikan like dan komen untuk bahasan kita berikutnya.
Tekan subscribe biar nggak ketinggalan episode Around Us berikutnya. Dan untuk teman-teman yang punya cerita horor, bisa mengisi J-Form di description box. Jangan lupa cek sekeliling kalian dan tetap hati-hati karena It's all around us.